Basement Angker nomor 4, cerita pendek dari buku Dalam Kabut Astral, antologi cerpen horor, ditulis oleh Nova Rosiani. Orang bilang ada kehidupan lain setelah kematian. Beberapa orang juga bilang bahwa kehidupan sesungguhnya dimulai ketika kita mati. Kalau ibuku berkata bahwa selain manusia, banyak juga makhluk lain yang hidup di sekitar kita, namun tidak terlihat kasat mata. Sayangnya, ibu tak pernah melanjutkan ceritanya, sehingga ia meninggalkan cerita mistisnya yang selalu berhasil membuatku ketakutan. "Mbak, sepatu yang ini ada ukuran 43," tanya seorang laki-laki berkacamata yang membuyarkan lamunanku. "Ada mas, biar saya ambil dulu ya." Dengan kaos polos berwarna hijau cerah yang kugunakan setiap bekerja, aku melangkah ke bagian belakang menuju gudang. Di sana aku mengambil sepatu yang diinginkan pelanggan itu. Setelah dia merasa cocok dengan model dan ukuran yang kuberikan, ia melakukan pembayaran. Sepatu itu pun dibawa pulang dengan total penjualanku hari ini yang sudah menyentuh angka 8. Takut ya, gara-gara aku cerita soal tempat angker di mall ini. Dari tadi ngelamun terus. Agus, salah satu rekan kerjaku, di sini menatapku dengan wajah jahil. Maksudnya soal basement berhantu itu. Aku sering dengar cerita yang jauh lebih seram. Itu sih nggak ada apa-apanya. Tapi Din, ini serius deh. Basement di sini itu udah jadi tempat angker fenomenal. Bahkan pernah masuk berita online. Gus, udah ya. Sekarang kita fokus kerja aja. Ini juga udah malam. Besok aja lanjutin ceritanya. 2 jam setelah percakapan tak penting itu, sudah waktunya toko tutup. Aku, Agus, dan Rosa, yang hari ini kegiatan shift 2, mulai beres-beres untuk segera pulang. Agus dengan sigap membawa helm Minions kesayangannya. Sementara bagiku dan Rosa, taslah barang yang tak boleh ketinggalan. Di sana, beberapa karyawan lain pun sudah mulai menutup tokonya. Aku sempat bertegur sapa dengan beberapa di antaranya. Kemudian mulai pergi bersama Rosa menuju lobi utama untuk mencari angkutan umum. "Din, aku lupa dong HP ketinggalan di kantin B2. Temenin yuk, Din," kata perempuan berambut pendek itu. "Ya udah, ayo." Basement nomor 2. Di sanalah kantin yang dimaksud Rosa barusan. Kami menggunakan lift dan turun lantai 2 agar cepat sampai. Untungnya penjaga kantin di sana belum pulang. Ponsel Rosa pun sudah diamankan dengan kondisi baik. Di sana pula lah aku bertemu dengan Agus, lengkap dengan helm kuning yang masih digenggamnya. Ternyata, ia baru dari toilet di basement ini karena toilet di atas sudah tutup. Akhirnya kami bertiga bergegas menuju lift untuk segera ke atas. Agus akan berhenti di basement nomor 1, tempat motornya disimpan. Sementara tujuanku dan Rosa ada di lantai LG yang dekat dengan lobi utama. Kami memasuki lift di waktu yang bersamaan. Begitu aku hendak menekan tombol B1 dan LG, tombol B4 sudah dalam kondisi menyala, di mana pernah ditekan sebelumnya. Aku sedikit kaget, kemudian menatap Agus dan Rosa bersamaan dengan lift ditutup. "Kok tombol B4 nyala?" kataku. "Dina, ini nggak lucu," jawab Agus dengan wajah serius. Aku mencoba menekan tombol B1 dan LG, namun sama sekali tidak ada perubahan. Lift tertutup, bergerak pelan ke bawah, yang mana menuju basement nomor 4. "Ngapain ke B4 sih?" tanya Rosa panik yang ikut mencoba menekan tombol lain. Lift berhenti kemudian membuka pintunya dengan perlahan. Di sana, sesuatu mengejutkan kami. Rosa sempat berteriak, namun aku dan Agus masih bisa cukup tenang, meski raut wajah kaget bercampur takut tidak bisa disembunyikan. Laki-laki berkacamata yang beberapa jam lalu membeli sepatu di toko, kini tergeletak tak berdaya di tempat yang gelap itu. Ada sedikit luka pada wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Akhirnya kami bertiga membawanya masuk ke lift, satu-satunya tempat bercahaya di basement nomor 4 ini. Ada sesuatu yang lebih buruk terjadi. Lift sama sekali tidak bisa digunakan. Pintunya terbuka tanpa mau tertutup,
meski aku sudah menekan tombol berkali-kali. Untungnya lampu menyala, tapi tetap saja memberikan suasana mencekam ketika melihat sekeliling yang gelap gulita. Danang, laki-laki berkacamata yang sekarang sudah bisa diajak berbicara itu, kini mulai bercerita. Ia menyimpan kendaraannya di basement nomor 3, namun lift justru bergerak ke basement nomor 4. Sama seperti aku, semua tombol sudah ditekan, tapi hasilnya tetap nihil. Aku memutuskan keluar dari lift. Suasana sangat gelap sampai akhirnya aku pakai flash HP sebagai penerangan. Gak lama setelah itu, seperti ada sesuatu yang menabrakku. HP jatuh. Pas mau ambil, justru aku terhempas bahkan sampai berkali-kali. "Kamu pingsan?" tanya Rosa. "Begitulah, aku nggak begitu ingat sampai akhirnya kalian ada di sini." Kami berempat duduk di tempat yang tidak luas itu sambil memikirkan bagaimana cara keluar dari sini. Satu-satunya tangga darurat yang bisa digunakan pun ada di ujung. Bisa saja kami ke sana dengan waktu yang tidak lebih dari 1 menit. Tapi kejadian Danang barusan, serta keadaan gelap gulita ini membuat semuanya sama-sama takut. "Din, coba cek sinyal HP kamu deh. Masih kosong," tanya Agus yang sudah mengatakan hal ini 3 kali. "Kalau bisa dari tadi udah kucobalah," jawabku ketus. "Sama sekali nggak ada sinyal di sini. Di Bedo aja jaringannya 3G," kata Rosa masih memeluk tubuhnya sendiri sambil menangis. Aku berusaha menenangkan, tapi ia hanya tersenyum paksa. Kita teriak pun nggak akan ada gunanya. Dengan kondisi yang belum stabil, Danang bangkit dari duduknya sambil memegang kaki kanannya yang sakit. Ia melangkah perlahan menuju keluar pintu lift. Otomatis Agus ikut bangkit dan langsung mencegahnya. "Ngapain sih? Satu-satunya tempat yang aman di sini. Dan menunggu lebih dari 7 jam sampai matahari terbit. Kita bahkan nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di sini." "Aku akan tetap nunggu." Kali ini Rosa yang bangkit. Ia menatap Agus dan Danang bergantian. "Kalau di antara kalian ada yang mau pergi dan lewat tangga darurat, silahkan. Tapi setelah itu tolong cari bantuan untuk dibawa ke sini." Kini, kami berempat saling berdiri dan mengemukakan pendapat masing-masing. Rosa dan Agus tetap ingin menunggu di sini saja, karena menurut mereka, ini tempat paling aman untuk saat ini. Sedangkan aku setuju pada Danang. Cepat atau lambat, kami harus segera pergi dan meminta pertolongan. "Akses lift akan mati setengah jam lagi. Kalian lupa?" tanyaku serius. "Kemungkinan besar lampu ini akan mati. Bahkan pintu tertutup sampai besok pagi." Di tengah perdebatan itu, lagi-lagi sesuatu terjadi. Lampu lift mati, membuat keadaan gelap sampai kami tidak bisa melihat satu sama lain. "Nyalain lampu HP kalian." Aku tahu itu suara Danang meski tidak melihatnya dalam kegelapan. Dengan sigap aku segera menyalakan flash, begitu pula Agus. Dua cahaya flash saling mengerahkan ke sekeliling, tapi ada yang kurang. Rosa tidak ada di sana meski telah berkali-kali aku panggil. "Rosa di mana, Gus? Tadi ada di sebelah kamu kan?" tanyaku panik. Aku nggak tahu, Din." "Dina, tolong aku." Itu Rosa. Suaranya ada di kegelapan sana yang cukup jauh dari tempatku berdiri. Tapi aku sama sekali tidak bisa melihat keberadaannya dengan kondisi minim cahaya seperti ini. Aku, Danang, dan Agus melangkah pelan keluar lift. Tangga darurat ada di ujung sana, di mana kami harus berjalan. Bahkan berlari secara diagonal. Tapi masalahnya, antara suara Rosa barusan dan lokasi tujuan kami saat ini ada di arah yang berbeda. "Kalian berdua pergi ke tangga darurat, biar aku yang cari Rosa," kata Agus masih memegang helm. "Kita harus bareng-bareng, Gus," jawabku tegas. Dalam kegelapan itu, dengan hanya mengandalkan setitik cahaya dari ponsel, Agus berlari menjauh dariku dan Danang. Aku hendak menyusulnya, namun Danang segera mencegah. "Benar apa kata dia, kita ke tangga darurat aja dulu." Dengan berat hati, aku mengikuti langkah Danang yang mulai berlari dengan langkah yang tak sempurna. Secepat mungkin kami melangkah dalam kegelapan mencari tangga darurat.
Di tengah pelarian itu, ada seorang tak berdaya dalam kondisi tengkurap. Aku berhenti dan mengarahkan ponsel ke arahnya hingga menyadari bahwa itu adalah Rosa. Kami sama-sama kebingungan karena melihat tubuh Rosa yang tiba-tiba ada di sini. Padahal beberapa menit yang lalu, ia berteriak di arah sana, tempat di mana Agus menyusul untuk menemukannya. Aku memeriksa di sekitar tubuhnya. Ada sebuah luka seperti cakaran yang masih basah pada kedua kakinya. Danang mencoba membangunkan Rosa, tapi tidak ada pergerakan sama sekali dari perempuan itu. "Dina, pergi dari sini." Itu suara Agus. Aku benar-benar mengenalnya meski secara samar. Apa sesuatu yang buruk sedang terjadi padanya? "Agus, kamu di mana?" Belum sempat menyelesaikan pertanyaan, sosok Agus melintas cepat dalam pandanganku yang masih dibantu dengan alat cahaya seadanya. Seperti ada yang mendorongnya dari kejauhan. "Pergi, Din." Lagi-lagi suara Agus. Tapi ketika aku mengarahkan ponsel ke sekeliling, aku tidak bisa menemukannya. Gak ada waktu lagi, kita harus pergi. Danang segera menarik tanganku. Kami terus berlari hingga cahaya lampu ponsel bisa menemukan tangga darurat di sana. Sebentar lagi kami sampai. Kami akan selamat dan meminta bantuan dari luar sana. Begitu sampai dan hendak menginjakkan kaki pada anak tangga pertama, Danang yang semula memegang tanganku erat, kini melepasnya mendadak. Aku mengarahkan lampu ponsel ke arahnya. Ia melayang dengan kaki yang sama sekali tidak berpijak, dengan wajah yang sangat ketakutan. Meski dalam gelap, aku bisa melihat ada sesuatu di belakangnya. Ada satu sosok tinggi dengan jari tangan yang sangat panjang. Sosok itulah yang kini mengangkat tubuh Danang. Aku terdiam untuk beberapa detik, mencoba menenangkan diri meski jantung berdetak semakin cepat. "Din, pergi," ucapnya pelan. Tak lama setelah itu, Danang langsung terlempar hingga tidak terlihat sama sekali olehku. Aku benar-benar sangat takut saat ini dan segera berlari menaiki tangga. Naik dan terus naik dengan keringat yang membasahi tubuh dan wajah. Ada sesuatu yang tiba-tiba menabrakku hingga ponsel yang kupegang terjatuh. Kini aku benar-benar sendiri dalam kegelapan tanpa cahaya sedikit pun. Angin bertiup pelan di leher. Aku mematung tanpa gerak dengan perasaan takut. Entahlah, saat itu aku seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Kedua telapak tangan panjang hitam yang tadi sempat kulihat di belakang Danang, kini merayap pelan di dada hingga leher. Aku tidak berani melihat, sama sekali tidak bisa berbuat sesuatu. "Ikut aku." Leherku tercabik dan mengeluarkan banyak darah setelah mendengar bisikan itu. Aku terjatuh berkali-kali pada anak tangga, hingga ketika berhenti, aku hanya bisa memandang langit-langit yang gelap gulita. Sosok itu kembali datang. Telapak tangannya kini meraba bagian leher hingga dada. Tepat di bagian jantung, aku merasa seperti ada yang menusuk begitu dalam. Aku tidak bisa bernafas. Mungkin aku juga akan mati sekarang. Takut ya gara-gara aku cerita soal tempat angker di mall ini. Dari tadi ngelamun terus. Agus memandangku dengan wajah jahil, tapi ekspresiku sama sekali tidak bersahabat. "Kenapa, Din? Kamu takut beneran ya sama cerita basement itu?" "Cepat ke toilet sekarang," kataku sedikit membentak. "Maksudnya, buang air kecil daripada kamu kebelet pas toko tutup." Jawabku mencoba tenang meski masih sedikit panik. Setelah Agus yang kebingungan itu pergi dari hadapanku, aku segera mencari Rosa di bagian gudang. "Ros, HP kamu di mana?" Rosa dengan panik merogoh saku celananya dan menyadari bahwa ponsel miliknya tidak ada. "Ketinggalan di kantin B2 deh kayaknya." "Ya udah, makanya ambil sekarang." Kini aku sendirian di toko karena Rosa pergi untuk beberapa saat. Memori menyeramkan itu benar-benar terekam jelas dalam otakku. Sesuatu yang begitu nyata, namun sama sekali belum terjadi. Apa ada sesuatu dalam diri ini yang belum aku ketahui? Besoknya di salah satu media cetak, mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki yang ditemukan tewas di basement nomor 4. Laki-laki itu bernama Danang,
yang mana sebelumnya sempat membeli sepatu di toko tempatku kerja. Beberapa wartawan sempat datang menemuiku, Agus dan Rosa, untuk meminta sedikit keterangan. Memang, dari hasil medis menunjukkan bahwa Danang meninggal karena serangan jantung. Tapi luka-luka pada tubuhnya itu sama sekali belum terjawab. Salah satu wartawan sempat menanyakan soal basement nomor 4 yang katanya angker. Aku tidak bicara banyak, dan menyerahkannya pada Rosa dan Agus yang sudah lama bekerja di sini dibandingkan dengan aku. Mulai hari itu pun aku sadar bahwa aku memiliki sebuah kekuatan khusus. Jika ibu memiliki penglihatan untuk melihat mereka yang tak kasat mata, kali ini aku memiliki penglihatan untuk masa depan.